Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Yusfi Ulwiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Amal Insani. Hari ini saya ingin minta bantuan Ibu untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan yang biasa Ibu ambil selama menjadi kepala sekolah. Gitu. Ya, jadi senang hati. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa minta tolong dijelaskan dulu sedikit tentang apa? Dilema etika dan bujukan moral. Baik, mungkin saya bisa jelaskan untuk dilema etika itu adalah kasus yang mempunyai nilai benar dan benar. Gitu. Mungkin ada dua kasus yang terjadi bersamaan dengan nilai yang benar dan benar. Kemudian untuk yang bujukan moral itu ada nilai benar dan salah di situ, sehingga memang dari dalam diri itu terjadi bujukan moral untuk mengambil keputusan apakah yang benar atau yang salah, seperti itu. Jadi ini sesuai di lembaga ya, karena tingkatnya TK. Kalau yang tadi bujukan dilema etika ya, etika mungkin seperti kasus kalau di TK itu kadang-kadang ada anak-anak yang agak spesial. Yang spesial itu beda dengan anak-anak yang lain ya. Sehingga ketika mereka daftar, kalau kita sebagai seorang guru tentunya ketika ada yang mendaftar ya, tanggung jawab kita itu setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga memang selama ini ketika ada yang daftar dengan kondisi seperti ya ada beda-beda sedikit itu tetap kita terima. Cuman ternyata kendala di setelah berjalan ya, karena muncul itu di wali murid ada yang ya, karena anak-anak seperti itu kan kadang memang ya kadang apa mengganggu temennya ya, sehingga ada yang protes dan yang lain-lain. Itu yang kemudian kadang apa gitu, kita satu sisi si anak yang tadi ya, agak beda itu yang khusus itu juga punya hak. Kemudian di satu sisi yang lain ketika orang tua banyak yang kemudian tadi ya mengeluh anak yang sering menangis, gak berani sekolah dan yang lain, itu juga sebenarnya mereka juga sama. Sehingga di sini kita harus apa ya, pandai-pandai untuk mensikapi baik terhadap anak yang bersangkutan dan orang tuanya maupun tadi anak-anak yang lain yang sama juga sebenarnya. Itu mungkin ya seperti itu. Ya bisa. Mungkin yang bujukan moral mungkin. Kalau yang bujukan moral berarti ini tadi ada yang benar dan salah ya. Mungkin lebih ke contohnya dulu ya. Kita di sini ada jangan mungkin tentang jangan yang ada gitu. Mungkin diabsenkan atau yang lain-lain mungkin seperti itu contoh kecilnya bisa ya. Ya bisa memang kalau masalah keterlambatan kemudian itu absen itu memang apa ya, memang sebenarnya kita tahu kalau itu salah. Kadang-kadang kan ya memang kadang sering terjadi. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kayak misalkan yang kasus tadi kita sih selama ini memang lebih mengutamakan komunikasi, jadi pendekatan di wali murid. Insya Allah ketika kita ajak ngomong bersama baik-baik dan kita juga menanyakan ke dia, karena pada dasarnya kalau ada kasus anak-anak seperti itu semua orang ya, orang tua kalau ditanya mereka tidak ada yang mau, tapi itu memang pemberian Allah. Dan alhamdulillah ketika seperti itu memang kita di pertemuan POMG itu kita sudah menjelaskan itu juga. Akhirnya mereka yang semula itu PNS dan yang lain-lain yang merupakan kemudian ada yang apa suruh keluarkan anaknya atau dia yang keluar itu alhamdulillah kemudian agak kalau yang tadi kan ya kita paling memberi yang bersama.
Iya. yang salah benar tadi kita ajak ngobrol ini malah pada dasarnya mereka juga tahu isinya kalau yang mereka lakukan itu tidak suatu ya. Jadi intinya menurut itu tentang intinya pada komunikasi. Iya, komunikasi. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah ini berarti kalau dari beberapa kasus tadi yang pertama memang kita langsung kepada yang bersangkutan dulu bilang bisa omong ya komunikasi itu, kemudian setelah dari komunikasi itu baru kemudian nanti kita mengambil beberapa alternatif yang membantu untuk solusinya ya. Dan tentunya solusi itu juga memang harus bisa antara ya tidak ya sama baik buat semuanya ya. Jadi tidak menguntungkan salah satu juga ya. Kalau yang tadi benar salah ya memang kita kemudian ngobrol ya komunikasi dengan yang bersangkutan minta ingatkan dan juga seperti itu nanti kemudian dia tahu ya mungkin namanya manusia kan kadang-kadang memang ya hilaf ya mungkin kita saling mengingatkan dan kalau sudah seperti itu maka kita kaitannya semua yang kita lakukan itu kan bisa akan diminta tanggung jawab. Jadi arahnya ke sana soal kita mengingatkan seperti itu sama-sama kita kemudian tahu bahwa yang kita lakukan berarti memang tadi mengkonfirmasi kembali dengan yang terlibat di dalamnya gitu ya. Kemudian baru bisa diambil keputusan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira yang paling efektif untuk mengambil keputusannya seperti apa? Yang dilema etika ya. Jadi kalau menurut yang tadi berarti mungkin hampir sama ya komunikasi kemudian komunikasi itu akan menuju berujung baik itu ketika semua kita katakan sama yang di atas gitu ya. Jadi karena ya kayak tadi tidak ada orang tua yang mau ya kan tapi itu sudah titipan nah, tinggal kita bagaimana ya, kita kemudian menerima itu dengan kesyukuran dan kemudian tidak hanya sekedar menerima tapi juga memang itu titipan tadi dengan kalau dititip itu kan ada tanggung jawab sebagai orang tua dan itu juga dibalik kepada yang tidak yang artinya dia kemudian tidak dititip yang seperti maka itu juga mungkin dia jadi harus bersyukur sehingga semuanya dikaitkan kepada kita sendiri. Semoga dengan seperti itu ini sama-sama legowo gitu. Berarti intinya berarti dikaitkan kembali kepada Tuhan gitu ya tentang itu sehingga bisa menerima bisa legowo bisa mengambil keputusannya dengan lebih mudah ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kira-kira ada tantangan ya? Kalau tadi komunikasi, kira-kira dalam komunikasi itu ada kendalanya atau tidak? Tetap orang itu kan beragam karakter ya, tidak. Tentu saja ada marah-marah sampai dan mungkin yang seperti itu akan tidak cukup untuk diajak komunikasi sekali dua kali karena harus sering tapi yang intinya ada semacam mungkin kan orang tua secara ya edukasi lah semacam edukasi ya kalau misalkan kita di TK ya memang ada pertemuan forum ya kemudian di situ ya semacam kayak misalkan parenting di situ selain dari pihak sekolah langsung komunikasi dengan orang tua maka kita mendatangkan undang tenaga yang ahli lah sehingga akhirnya mereka bisa tahu ya sama-sama dan bisa juga paham dan yang tidak juga mereka bahwa ternyata memang seperti itu harus mensikapi seperti itu. Jadi
Jadi memang dalam komunikasi pun adanya kendala ya. Iya, sama. Ya, ya. Akhirnya perlu didatangkan tenaga ahli ya, Bu, Iya, ya, untuk iya. bisa untuk mengatasi. Kan, iya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada nggak jadwal tertentu? Jadwal tertentu, kalau jadwal tertentu maksudnya berarti kayak misalkan tadi parenting gitu ya. Iya. Kalau itu ada Parenting ada. Ya, tapi kalau yang kasus itu memang kita ya sesuai kasus insidental. Oh, insidental. Kalau parenting setiap semester kita ada 2 kali. Apakah langsung menyelesaikan di tempat, maksudnya ada jadwal tertentu, apakah misal ada kasus aja langsung diselesaikan di waktu itu? Kasuistik gitu. Kasus-kasus kan beda-beda ya. Kalau memang kasusnya itu menuntut saat itu harus diselesaikan, ya berarti harus diselesaikan saat itu. Kalau yang bisa tidak mendesak ya, contoh misalkan tadi ada anak-anak yang ABK istilahnya, dia melakukan sesuatu sampai kemudian melukai. Nah, ada mungkin darah atau yang lain. Nah, ini kan insiden kan, tidak bisa ditunda, harus saat itu. Jadi kalau kasus-kasus yang lain, misalkan hanya sekedar nangis kayak gitu kan bisa secara perlahan. Sesuai kasuistiknya. Untuk itu biasanya berarti prosedur yang bisa dijalankan berarti untuk yang terjadwal bisa tadi parenting seperti itu. Kemudian kalau yang insidental memang diselesaikan di waktu tersebut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau secara tadi kelembagaan, kan kita tidak berjalan sendiri ya. Kita ada, kalau di sini di TK itu kita pakainya koordinator. Di TKA itu ada koordinatornya, kemudian TKP ada koordinatornya, ada koordinatornya. Itu biasanya itu kita bahas di pertemuan di rapat itu. Tentunya semua itu ketika kita menjalankan tetap kita katakan nilai-nilai Jadi untuk pertemuan itu apakah terjadwal gitu atau memang insidental sesuai dengan kebutuhan saja? Sama kayak tadi, kita ada jadwal, tapi ketika mendesak gitu di kejadian-kejadian tertentu kita insidental. Berarti memang dalam pengambilan keputusan jenengan tidak sendiri berarti, berarti membutuhkan banyak pihak berarti untuk bisa mengambil keputusan. Yang ada komunikasi dan tadi yang kita pegang tetap nilai-nilai Islam. Yang kita pegang sama itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Kalau selama ini ketika di TK dengan kasus-kasus dilema etika itu yang jelas seringnya kasus-kasusnya kan yang seperti itu kalau anak-anak kita jadi itu lebih saya secara saya merasakan itu lebih mengasah kepekaan hati kita, dan itu akhirnya larinya menambah kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, kita melakukan aktivitas apapun itu jadi menjadikan syukuran kita yang luar biasa dengan segala kesempurnaan yang Tuhan kita. Berarti dengan menghadapi kasus-kasus tersebut malah bisa kita mendapatkan apa itu seperti meningkatkan kepekaan kita, menambah kesyukuran kita gitu. Jadi kita tadi berarti tidak melulu kasus itu yang kita terima itu hanya menambah masalah bagi kita, ternyata bisa menambahkan poin penting dari pada diri kita sendiri. Gitu. Biar kita tidak kemudian merasa terbebani, merasa berat. Oke. Mungkin itu saja Bu untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya.
mungkin mengganggu aktivitas panjenengan gitu. Mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.